Welcome to the feast, fams. Welcome to the family. This is the happiest place on earth. Setuju semuanya? This is the happiest place on earth. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena di sini kita boleh apa adanya. Kita boleh diterima apa adanya. Kita percaya ya bahwa kita ada di tempat ini tuh nggak kebetulan. Baru abis cuti bersama ya. Bisa aja sebenarnya kita milih ada di tempat lain. Mungkin kalian mau jalan-jalan, mungkin kalian mau makan keluarga, mungkin kalian juga ada acara mau keluar kota, and yet you choose to be here. So I do believe hari ini akan ada pernyataan dari Tuhan buat kita semua, akan ada berkat yang melimpah buat kita semua, akan ada perubahan yang baru buat kita semua, dan selepas dari feast ini kita akan menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi. Teman-teman semua, hari ini kita sudah memasuki babak yang baru lagi. Mungkin kalau teman-teman ingat beberapa minggu yang lalu kita dibawa di kitab Kejadian bersama tokoh Yusuf. Nah kali ini kita masuk di babak baru dan tokohnya tentu saja beda lagi. Talk kita berjudul Special Delivery yang berjudul Embrace Who You Are. Boleh katakan satu sama lain? Embrace who you are. Embrace who you are. Tepuk pundak kanan kiri kalian, embrace who you are. Udah. Sekarang tepuk diri kalian sendiri. Embrace who I am. Pertanyaannya, udah belum? Udah belum kalian embrace yourself? Sudah belum kalian menerima diri kalian sendiri? Kalau jawabannya belum, yuk kita belajar bersama-sama. But before we start, let us pray our favorite prayer. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Angkat tangan kalian. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, proclaim it. I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, and I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Sing it to the world, fams. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Boleh yang bahasa Inggrisnya ada? Ada? Nggak ada? Oke, ya udah. Oh ada, oke. About this time, a man and women from the tribe of Levi got married. The women became pregnant and gave birth to a son, and she saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. Kalau teman-teman baca ayat ini, udah dapat clue belum kira-kira who is that special baby di Keluaran? Nah nanti kita mau belajar nih si special baby ini. Dan mungkin bertanya-tanya kenapa kok ayat ini yang diambil ya untuk talk kita hari ini. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari ada 3 tipe manusia. Tipe yang pertama mungkin ini kita semua. Tipe yang menerima diri apa adanya. Tapi ada bagian yang ya kayaknya gue gak suka nih gue yang kayak gini. Gue agak pendek nih tapi gak apa-apa lah muka gue ganteng gitu. Ada kayak gitu kali ya. Oh ada juga nih kepribadian yang so madly in love with themselves.
seneng banget, cinta mati, gue suka gue banget gitu kan ya. Ada yang kayak gitu. Tapi juga ada juga nih yang bener-bener mungkin gak terima. Kok gue ada di keluarga ini ya? Kok papa mama gue kayak gini? Kok gue dapet pekerjaan yang gue gak suka? Kok hidung gue kayak gini ya? Kok rambut gue tipis gitu? Dan keluhan itu benar-benar berlangsung terus-menerus tanpa henti. If that person is one of you now, and this talk is for you. Dan kalau seandainya ada juga kalian di orang kedua atau orang yang pertama tadi, this talk is for you. Why? Ask me why? Because unless you embrace yourself the way God's love you, you will never be happy. So let's embrace who you are. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas perkenananmu hari ini. Kau boleh kumpulkan kami, kau boleh ingatkan kami untuk melihat diri kami. Kami mungkin ada di dalam fase di mana kami enggak terima siapa kami. Kami menerima penolakan di sekitar kami. Kami merasa kayak kami gak layak ada di tempat ini. Tapi bantu kami ya Bapa, berbicaralah pada kami hari ini. Bahwa kami adalah spesial di matamu. Dan bantu kami untuk menerima, help us to embrace ourselves. So that we can embrace every single person around us. Dan semuanya biar kami mau serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Come on everyone, say it to the word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give a round of applause. Katakan kanan kiri kalian, sekarang kita udah boleh duduk. Silakan Bapak Ibu sekalian, dan kita panggil preacher kita sore hari ini, Brother David. Puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh Fran hari ini sebagai opening sermon, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Auranya itu memberikan kedamaian ya. Sama waktu tadi kita mengikuti Ekaristi itu rasanya kayak ada wibawa ilahi ketika Fran itu men-sharingkan. Dan ini adalah pertama kalinya dan saya percaya, saya secara pribadi Tuhan berbicara kepada saya. Apalagi tadi mengenai rambut tipis gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah sengaja apa enggak. Tapi kalau dulu sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya tahu, sebelum saya embrace myself dan saya tahu saya berharga, saya mungkin bisa tersinggung. Mungkin ada teman-teman di sini yang tiba-tiba ngecek rambut gua tipis, kayaknya Tuhan ngomong lewat Fran hari ini. Dan apapun itu, saudara, yang saya mau tanyakan adalah ketika kita membuka hari kita pagi-pagi gitu lah. Berapa banyak di tempat ini yang langsung lihat cermin dan ada reaksi yang pertama adalah saudara tidak suka dengan siapa yang ada di cermin tersebut. Ada yang mengalami seperti itu? Ada yang berusaha untuk mengubah diri saudara supaya menjadi mungkin ada contoh yang lain yang lebih baik. Di sosial media, kok dia lebih ganteng dari gue? Kok hidungnya lebih mancung dari gue? Kok dia lebih hebat, lebih masal, lebih gimana gitu daripada gue? Dan aku mau berusaha untuk mengubah hal tersebut. Ada seperti itu? Saya dulu pelakunya. Bahkan mungkin sampai sekarang ada hal-hal tertentu ketika orang lain itu menyinggungnya, itu kita gampang banget untuk baper. Gampang banget kita untuk sensitif terhadap hal tersebut. Mungkin juga kalau kita berbicara mengenai kegagalan di masa yang lalu, nah itu bisa menyulut emosi kita sehingga apa yang terjadi kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan hingga saat ini. Sebelum kita melanjutkan firman pada hari ini, 3 minggu yang lalu saya dan Iswara, ya music director kita yang tadi main keyboard, 3 minggu yang lalu kita makan ceritanya setelah feast, kita makan di Abura Soba. Wah, kita makan, kenapa ya? Rasanya kok enak banget. Abura Soba udah lama gak makan gitu ya.
Kalian bisa ke sana bagi yang mungkin ke tempat yang lain kadang ngantri kan. Nah di sana itu mungkin karena mengandung babi gitu ya. Jadi antriannya nggak terlalu banyak. Singkat cerita kita makan, ngobrol-ngobrol-ngobrol enak. Waktu kita ngomong sama waiternya, Pak minta bilnya. Seketika itu juga apa yang dikatakan waiternya sudah dibayar. Wah pantesan kenapa Abu Rasoba ini enak banget ya malam hari ini saya nggak ada feeling mau dibayarin. Ketika saya tanya siapa namanya nggak tahu Pak, tadi ada duduk di situ 2 orang. Nah yang cowok itu bilang oh itu nanti saya yang bayar. Jadi saya dan Iswara sampai sekarang belum menemukan orang tersebut. Tapi mungkin kalau hadir pada malam hari ini atau mungkin juga hadir secara online, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu benar-benar membuat malam kita pada waktu itu menjadi lebih baik dan lebih indah lagi. So thank you for your generosity, siapapun saudara. Saya mau katakan, itulah kasih Tuhan. Terlepas saudara berdosa, terlepas saudara memiliki kegagalan-kegagalan di masa yang lalu, itu semua sudah dibayar lunas sama Tuhan. Amin. Nah hari ini kita akan belajar ada 4 pesan dari bacaan di mana kita belajar mengenai seorang tokoh yang kita kenal begitu luar biasa. Namanya adalah Nabi Musa. Mari kita lihat Keluaran 2 ayat 1 sampai 2 di situ dikatakan bahwa anak itu cantik. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kadang terjemahannya kita harus lihat dulu. Di bahasa Inggrisnya dikatakan special baby. Nah, kalau saudara mendengar atau melihat kata special berarti sesuatu yang extraordinary. Entah itu cakep banget atau apa yang menjadi definisi dunia putih gitu ya. Wah wajahnya kayak blasteran. Wah itu kan kayak begitu pasangan suami istri kan deg-degan ya. Ini lahirnya gimana nih anaknya? Paling enggak yang pertama kita lihat anggota tubuhnya semuanya normal, sehat, puji Tuhan. Tapi ada tuntutan dunia. Di mana saudara harus menghadapi banyak penilaian-penilaian entah dari mertua, dari orang tua, dari teman-teman kita. Begitu yang lahir mungkin ini kata dunia ya. Karena dunia melihat, menilai apa yang mereka bisa lihat. Jadi kata spesial itu bagi kita menurut pandangan dunia, apa definisi saudara? Ganteng, mancung, kulitnya putih. Loh, bener loh kita mau suka apa enggak itu yang dituntut oleh dunia sekarang. Berdasarkan apa yang kelihatan di luar. Tapi apakah itu definisi spesial dari perspektifnya Tuhan? Nah kita lihat next slide. Ya, ternyata kata spesial ini dia dikatakan she saw that he was good. Itu dari kata Ibrani. Nah, next slide saudara bisa lihat bahwa ini relate dengan kejadian 1. Ketika Tuhan pertama kali menciptakan yang namanya manusia dan seluruh alam semesta ini, God saw that it was good. Dengan kata lain, kalau menurut saudara saat ini saudara kurang spesial, saudara kurang baik, saudara nggak suka dengan apa yang saudara lihat di cermin, saudara nggak suka dengan diri saudara saat ini, apakah secara fisik, apakah secara financial, apakah secara saudara melihat kegagalan-kegagalan di masa lalumu. Terlepas apapun cara pandang saudara terhadap diri saudara sendiri, saya mau katakan malam hari ini, Tuhan tetap melihat diri kita pribadi lepas pribadi itu baik dan sangat baik. Amin. Ketika dia menciptakan terang, dia cuma katakan saudara. Dia cuma firmankan, jadilah terang, jadi. Jadilah ini, jadilah itu, jadi. Tapi perhatikan, satu-satunya makhluk hidup di mana dia membentuk kita itu dengan tangannya sendiri, memberikan nafas, cuma manusia. Itulah kenapa sekarang ambil kesempatan, perhatikan kanan kiri saudara.
Ingatkan kanan kiri depan belakang saudara. Kamu itu sangat baik di mata Tuhan. Amin. Nah, saudara bisa mengatakan itu kepada orang lain. Tapi boleh enggak? Sejenak ambil waktu, saudara pejamkan mata. Taruh tangan di dadamu. Ingat apa selama ini pandangan saudara terhadap diri saudara sendiri. Ingat kegagalanmu, ingat apa judgement dari orang lain. Mungkin ada yang bilang, saya dulu itu sensitif kalau bilang hitam gitu ya. Padahal saya memang hitam. Karena saya menganggap bahwa hitam itu jelek. Sipit kamu, ucina kamu. Saya dulu dibully di sekolah seperti itu. Dan itu bikin image saya secara pribadi itu gak baik saudara. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya dibully, saya cenderung akan membuli orang terlebih dahulu. Sampai dia gak bisa ngomong apa-apa. Itu saya yang dulu. Nah saya gak tahu apa yang saudara alami. Coba pejamkan matamu dan katakan, aku sangat baik di mata Tuhan. Katakan pada dirimu, aku sangat baik di mata Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan. Next slide. So, Tuhan itu pencipta kita. Do you see His goodness in you? Karena Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan kita tahu Allah itu luar biasa. Apa sifat-sifat dari Allah? Itu semua ada dalam diri kita. Kita ini masalahnya terkontaminasi oleh apa yang menjadi definisi dari dunia ini teman-teman. Itu yang menghancurkan akhirnya self-image kita. Makanya siapa suara yang saudara dengar selama ini? Apakah perkataan orang lain, apakah penilaian bahkan orang tua kita? Saya punya orang tua, dulu saya marah banget. Kenapa? Karena kata-kata yang dikeluarkan itu saya bisa bilang itu abusive. Kenapa? Karena setelah saya mengerti, ternyata memang dulu orang tua saya juga dididik seperti itu. No wonder akhirnya ketika dibilang, itu kalau ngomong udah gak dipikir lagi. Tapi saya bersyukur perkenalan dengan Tuhanlah yang akhirnya memberikan saya gambaran. Ini loh kamu identitasmu yang di dalam Tuhan itu seperti ini. Kalau orang dunia bilang kamu gak berharga. Kalau orang dunia bilang kamu itu gagal. Tuhan bilang kamu berharga di mataku. Terlepas dosa atau kesalahan di masa lalu kita. Amin. Nah pertanyaan ini adalah, do you see His goodness in you? Ini kita bisa refleksikan malam hari ini secara pribadi. Next slide. So you can trust God because He is consistent, saudara. Kasih Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah itu kasih setia Tuhan dikatakan seperti itu. Kasih setia kita tunggu dulu. Ada syaratnya. Kenapa? Karena kita terbawa oleh dunia ini. Betul enggak? Dunia teman kita baik sama kita kadang-kadang karena ada maunya. Karena ada agenda-agenda tertentu dan akhirnya standar yang diberikan oleh dunia itu kita berlakukan juga bahkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Wait, aku baik sama kamu asal kamu baik sama aku. Tapi kalau kamu jahat, aku bisa lebih. Nah itu prinsip dunia. Itu prinsip dunia, tapi beda Tuhan. Makanya kalau kita lihat Alkitab, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah perjalanan cinta kasih Tuhan dalam menyelamatkan kita umat manusia. Dia menghadapi bangsa yang begitu bebal. Muter-muter di padang gurun 40 tahun lamanya. Diberkati, diberikan tiang awan, tiang api, diberikan mana, makanan surgawi. Gak ada daging, dikasih burung puyuh tiba-tiba ada di depan tenda mereka tinggal makan. Mana ada Allah seperti itu. Kita aja harus kerja keras, bangsa Israel, bangsa yang terpilih. Perhatikan, ketika dipilih berarti ada penyertaan Tuhan juga.
Berapa banyak yang rindu kita menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara sudah dipilih, amin. Boleh angkat tanganmu? Kita umat pilihan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kita. Kadang adalah kenapa kita tidak bisa mengucap syukur. Karena kita selalu melihat sesuatu yang belum kita capai. Tapi kita lupa melihat apa yang sudah Tuhan berikan. Makanya coba setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma melihat apa yang belum kita dapatkan. Tapi coba melihat ke belakang sejenak, bahkan hari ini. Apa yang Tuhan sudah berikan berkat bagi setiap kita. Kalau saudara memakai metode ini, percayalah, saudara akan lebih happy, lebih ringan. Kenapa? Karena saudara nggak terlalu terfokus pada apa yang saudara belum capai. Tapi saudara akan bisa melihat His goodness. Penyertaan Tuhan yang konsisten hingga saat ini. Berkat dan kasih Tuhan luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Next slide. Keluaran 2 ayat 3 sampai 4. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Next. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara harus tahu bahwa ketika kita melihat hal ini, kadang kita baca begitu aja. Tapi kalau saudara benar-benar mendalami firman Tuhan, tahukah saudara peti pandan? Ya, kalau kita lihat di ajaran Katolik, ternyata meskipun bahannya berbeda, tapi definisinya bahasa asli, ya bahasa Ibrani, itu ternyata peti pandan yang dipakai untuk menyelamatkan Musa ini. Karena kalau kita lihat ke belakang sebentar, kenapa Musa itu harus dihanyutkan di sungai Nil? Ada yang tahu? Saudara mungkin lihat filmnya ya. Oh karena apa? Karena pada waktu itu Firaun khawatir. Jumlah bangsa Israel ini keturunannya itu makin banyak. Bahkan mungkin bisa lebih banyak dari bangsa Mesir. Itulah kenapa ada kekhawatiran kalau sampai jumlah bangsa Israel, bangsa Ibrani yang tinggal di Mesir saat itu banyak banget. Maka bisa jadi bangsa Israel ini akan memberontak dan menguasai Mesir. Itulah kenapa akhirnya muncul sebuah dekret dari Firaun bahwa semua anak laki-laki itu harus dibunuh. Yang boleh lahir pada waktu itu hanya anak perempuan aja. Nah akhirnya ada suami istri bangsa Ibrani ini punya anak, katakanlah langsung Musa. Karena ada hal ini dihanyutkan. Nah kembali ke sana saudara, ternyata apa ini namanya? Diletakkan bayi itu di peti itu. Nah kalau saudara belajar ternyata peti itu sama bahasanya dengan bahtera yang dipakai untuk menyelamatkan Nuh dari banjir bandang pada waktu itu. Banjir besar kok banjir bandang ya. Ini gara-gara di Indonesia kita dengarnya banjir bandang, ini banjir besar. Jadi meskipun bahannya berbeda tapi sama katanya, kata-katanya saudara bahwa ini adalah teafa. Yaitu bahtera yang menyelamatkan Nuh sama dengan peti ya. Kotak yang menyelamatkan Musa dari ancaman pembunuhan pada waktu itu. Nah, next slide. Ini next. So the God who rescued yesterday will rescue you today and tomorrow. Itulah kenapa dikatakan bahwa sifatnya Tuhan itu, kasih Tuhan itu konsisten dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menyelamatkan kita umat manusia. Contoh yang lain adalah selain Musa, kalau saudara ingat Daud. Nah Daud ini dia dikatakan waktu kecil, waktu masih muda, pekerjaannya apa saudara? Seorang
gembala. Ya, dari perbandingan kalau dia dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Berapa banyak di antara kita yang dibanding-bandingkan? Saya mengalami dibanding-bandingkan. Apakah saudara suka dibanding-bandingkan? Misalnya contoh ya, kamu gak kayak kakakmu. Kakakmu itu pinter, cantik. Kamu kayak gini. Apalagi misalnya biasa keluarga Tionghoa gitu ya. Kalau misalnya begitu lahir, kemudian keadaan ekonominya nggak baik. Oh, kamu itu membawa sial. Pernah dengar kayak gitu? Yakin saya, pasti. Karena itu yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan mungkin hingga saat ini, orang tua tanpa sadar, maksudnya sebenarnya adalah supaya kompetitif. Supaya kamu itu berusaha lebih baik. Maksudnya itu mau mengencourage. Sebenarnya kalau kita lihat, nggak ada tujuan yang jelek dari orang tua kita itu sebenarnya saya bilang nggak ada. Tapi karena cara yang didapatkan dari orang tua mereka seperti itu, akhirnya itu menjadi sesuatu yang dilakukan tanpa disadari, bukan dengan intensi yang buruk. No. Sekali lagi saya percaya kok, kalau orang tua yang benar-benar normal gitu ya, itu pasti akan memikirkan yang terbaik. Mungkin caranya aja kadang yang bisa bikin kita itu jadi self image kita itu jadi rusak. Nah itu saudara. Jadi Daud itu anak yang paling kecil. Secara fisik kalau saudara baca, ada kakaknya yang lebih ganteng, lebih tinggi, jadi prajurit Israel pada waktu itu. Sedangkan dia apa yang dilakukan? Dipercayakan hanya untuk menggembalakan kambing domba. Nah sekarang sudah jadi gembala kambing domba, kalau saudara baca lagi kisah Daud, dia gembalakan berapa banyak sih? Kalau ribuan gitu mungkin, ini peternak, ini pengusaha gede nih. Tapi Alkitab mencatat ketika dia sedang mau mengirimkan makanan kepada kakaknya yang berjuang pada waktu itu, ngapain kamu tinggalkan kambing dombamu yang 2-3 ekor itu? Insignifikan, gak berarti. Kemudian ketika pada waktu itu Tuhan mengutus Nabi siapa? Ketika dia mau mengurapi Daud menjadi pengganti Saul, ada yang tahu Nabi siapa? Samuel. Ini saya tanya karena saya lupa kan. Yang dimajukan orang tuanya siapa? Kakak-kakaknya. Daud gak masuk hitungan, gak mungkin. Aduh Daud itu masih kecil pendek. Dia cuma bisa ngembalakan domba, gak pantas jadi raja. Tapi ternyata apa yang dipikir oleh Tuhan itu seringkali beda dengan standarnya manusia. Betul gak? Mungkin ada yang pernah ngalamin, wah dulu saudara kayaknya disepelekan. Dulu kayaknya saudara dianggap gak berarti, gak mungkin berhasil. Kadang kita kan pengen membuktikan, betul nggak? Kita membuktikan bahwa kita bisa. Bagus kalau seperti itu, tapi kadang ada juga yang akhirnya down, akhirnya terpuruk, dan benar-benar mengamini bahwa gua nggak berarti. Jadi ini ada dua sisi saudara. Tapi perhatikan, Nabi Samuel waktu itu, ketika dia lihat, no, bukan ini. Ada nggak anak yang lain lagi? Wah ada satu. Yang tidak diperhitungkan, yang kecil, yang cuma gembala, kambing domba 2-3 ekor, namanya David. Lo bener kan? Daud kan? Iyalah, sekali-sekali nyenengin pembicara lah di Face. Akhirnya dipilih dan diurapi. Dan tahukah saudara endingnya jadi siapa? Jadi raja. Daud, apa yang dilakukan? Untuk menuju dia jadi raja. Apakah Daud tahu dia bakal jadi raja? Nggak tahu saudara. Beda sama bacaan kita yang lalu Yusuf. Yusuf sudah diberikan mimpi. Daud nggak tahu. Tapi yang dia tahu adalah dia cuma ikut jalannya Tuhan aja. Dia berusaha setia aja ikut sama Tuhan. Perhatikan, ketika dia jadi gembala, dia jaga 2-3 ekor kambing domba. Ketika ada serigala atau binatang buas itu berusaha menyerang
peliharaannya, apa yang dia lakukan? Dia melawan. Dia fight terhadap perkara kecil yang dipercayakan kepada dia. Dan itu ketika ada penyertaan Tuhan, dikatakan dia merobek mulut dari singa dan lain sebagainya. Itu dengan tangan kosong. Karena ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita secara logika, secara normal, come on. 2-3 ekor mending gua lari. Dibanding dengan resiko yang besar yang harus dia hadapi, betul nggak? Perhatikan dia setia perkara kecil. Dunia ini selalu pengen supaya kita itu cepat sukses. Cepat berhasil. Cepat mendapatkan segala sesuatu. Makanya saya mau bilang, saya itu kan mengamati terus sampai sekarang ya. Saya follow satu orang. Ya ini di luar konteks tapi juga ada hubungannya. Kenapa sih kayak money game gitu ya. Itu subur banget di Indonesia. Karena pada dasarnya kita itu pengen cepat. Kalau bisa cepat kaya, cepat sukses. Gak mau ikut proses. Sekarang Daud, dia ikut proses. Nah ketika dia pada waktu itu datang, tujuannya mau ngasih makan. Nganterin makan ke kakaknya. Dia tahu situasi pada waktu itu ada Goliat yang nantangin semua siapa yang berani one on one sama aku, kata Goliat. Gak ada yang berani karena Goliat itu sangat besar. Tapi perhatikan ada Daud. Dia tahu ketika dia menghadapi binatang buas ada penyertaan Tuhan. Dia bisa melalui perkara yang kelihatannya kecil itu karena ada penyertaan Tuhan. Ketika Goliat, dia menghadapi Goliat. Dia katakan apa? Dia mengingat, dulu gua pernah gini, Tuhan sertai. Sekarang aku juga akan menghadapi engkau dengan kuasa dari Tuhan. Saudara, kadang itu kegagalan, masalah yang mungkin saat ini kita hadapi, itu bikin kita itu khawatir, bikin kita itu takut, bikin kita itu ragu-ragu, meragukan iman kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud. Dia mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dulu. Kalau Tuhan dulu aja menyertai dia percaya sekarang Tuhan juga akan menyertai Daud. Dan benar akhirnya kita gampang bacanya di Alkitab karena kita tahu akhirnya seperti apa. Tapi kalau kita posisinya seperti Daud pada waktu itu, saat ini saudara sedang saudara menghadapi Goliat. Masalah yang besar mungkin dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, relasi saudara. Jangan takut. Apa yang saudara bisa lakukan? Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dulu. Lihat nanti bahwa sekarang pun kuasa Tuhan yang sama akan sanggup menghindarkan saudara dari perkara apapun. Dan in the end saudara akan melihat Daud, dia menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja bukan pencapaian kesuksesan. Saya tidak bilang bahwa ikut Tuhan itu selalu berakhir jadi raja, sukses, berhasil atau apapun. Enggak. Tapi ketika Daud itu taat, setia, mengingat kebaikan Tuhan, maka endingnya adalah dia berada di dalam rencana Tuhan. Amin. Tiap-tiap kita Tuhan itu sudah rancangkan masing-masing saudara, mungkin berbeda. Tapi yang kita tahu rancangan Tuhan itu selalu membawa kebaikan. Dan kebaikan itu kalau dulu saya berpikir, kebaikan untuk diri sendiri. No. Tuhan itu ingin memakai hidup saudara dan saya itu untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup ini. Amin. Bilang dong kanan kirimu, be a blessing. Next slide. So, yang ketiga adalah with God nothing is impossible. Katakan kiri kananmu, with God nothing is impossible. Saudara perhatikan, ya, ketika dihanyutkan, apakah orang tua dari Musa ini tahu apa yang akan terjadi berikutnya? No. Meskipun mereka khawatir, mereka ngikutin terus ya. Mereka ngikutin, kalau saudara lihat di film, memang seperti itu digambarkan. Diikutin. Ternyata, ya, di dalam hidup ini tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Kalau kita ikut Tuhan, nggak ada yang namanya kebetulan. Itu sudah direncanakan oleh Tuhan yang terbaik.
Demikian juga dengan Musa. Apa yang terjadi saudara? Ada seorang putri Mesir yang akhirnya menemukan dia. Diambil, dilihat, wah cantik kayak tadi ya. Oh special, special baby. Kalau kita bayangkan, oh Musa itu berarti ganteng banget. Saya nggak tahu terus terang wajah Musa itu seperti apa, tapi seperti saya bilang tadi, terlepas itu bukan berbicara mengenai hanya fisik, tapi setiap saudara dan saya itu mau hitam, mau putih, mau mancung, mau pesek, mau tinggi, pendek, dan lain sebagainya, saudara spesial. Nah ini sama, Musa kembali ke sana. Perhatikan, bukankah peraturan itu berlaku untuk semua orang? Dengan kata lain, Tuhan bisa memakai yang namanya sebenarnya musuh dari bangsa Ibrani pada waktu itu, ya bangsa Mesir, justru untuk menjadi penyelamat kehidupan dari Musa. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang beyond apa yang kita bisa pikirkan atau harapkan. Tuhan bisa memakai segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Dan itu juga terjadi pada Musa. Next slide. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Next. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan ia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Karena dia tahu kan situasi pada waktu itu, di mana nggak boleh ada bayi laki-laki yang dilahirkan, harus dibunuh. Next slide. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saut putri Firaun itu kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Sudah anaknya sendiri, dia memperbolehkan anaknya itu hidup. Perhatikan, anak orang Ibrani hidup terus dikasih upah. Ada yang mau jadi ibu dari Musa? Ya, wah sudah diperbolehkan hidup, sudah nyusuin. Jadi dengan kata lain, ibu dari Musa ini hidup dengan Musa. Menyusui, mengasihi Musa, perhatikan. Diupah lagi, kurang apa? Sudah dikasih hidup aja pasti udah senang banget, betul ya? Makanya kalau Tuhan itu kasih berkat, itu gak separuh-separuh saudara. Dia kalau kasih berkat itu pasti berkelimpahan dalam hidup kita, amin. Berkelimpahan sekali lagi, itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena saya perlu koreksi hal tersebut, nanti firmannya salah. Oke? Next slide. So, kita baca sama-sama 3, 2, 1. God can even use your enemy's resources to provide for you. Amin. Jadi kalau saudara berpikir ragu, benar gak sih Tuhan ini ada? Benar gak sih penyertaan Tuhan ini ada? Mungkin ini malam hari ini adalah jawaban bagi saudara. Di mana dikatakan tadi Tuhan itu konsisten kasihnya dulu, sekarang dan selamanya. Bahkan Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bisa pikirkan atau doakan. Next slide. So, embrace who you are. Ini adalah message yang terakhir, tapi inilah tema kita pada malam hari ini. Kita baca, next slide. Keluaran 2 ayat 10 sampai 22. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah ini definisi nama dari Musa. Arti dari nama Musa itu bahwa dia itu ditarik keluar dari air. Diangkat dari air. Nah itu nanti akan bermakna apa rencana Allah terhadap kehidupan Musa. Bahwa Tuhan memakai dia
untuk mengangkat bangsa Israel, membawa keluar dari perbudakan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Next. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kita berhenti di sini dulu. Identitas dari Musa itu sebenarnya pada waktu itu dia ngerti gak sih dia itu keturunan siapa? Sadar gak? Apakah dia menganggap bahwa pada waktu itu dia sebenarnya adalah Prince of Egypt. Ini pangeran loh saudara. Jangan main-main. Posisinya enak gak pada waktu itu? Saudara bayangin, seorang prince ya dari kerajaan Mesir. Saya waktu ke Holy Land, kan kita diceritain sejarah. Bangsa yang peradabannya paling maju pada waktu itu Mesir. Ada huruf dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat maju, saudara. Besar, bangsa yang besar. Dengan kata lain saya mau katakan, Musa pada waktu itu, sebenarnya kalau dia nggak cari masalah, dia fine-fine aja. Tapi kita itu nggak bisa lepas dari identitas kita yang sebenarnya. Tuhan akan menarik saudara, membawa saudara untuk saudara menemukan this is your true identity. Ini identitas yang sebenarnya, bahkan kadang harus melalui sebuah masalah dulu. Nah perhatikan, ketika dilihat, wah dia langsung bunuh, dia bereaksi. Meskipun itu salah. Tapi dikatakan ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Next slide. Tetapi jawabnya, perhatikan, ada dua orang Ibrani. Ketika dia membunuh orang Mesir, sebenarnya dengan kata lain, dia sedang berubah identitas menjadi orang Ibrani. Nah ada dua orang Ibrani bertengkar, tapi ketika dia berusaha melerai, respon dari orang Ibrani ini bilang apa? Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Perhatikan, kalau saudara jadi Musa, ironis ya. Saudara berusaha bela bangsa sendiri, sudah bela-belain sampai dibunuh dengan resiko dia juga nanti akan ditangkap. Ketika dia berusaha melerai, ada bangsa dia sendiri yang lagi bertengkar, malah mengalami penolakan. Sakit hati gak jadi Musa? Sakit hati saudara. Nah ini kan kita seringkali gak bahas. Kita taunya, Musa dipakai bisa melakukan tulah dan lain sebagainya. Membelah Laut Merah, menyeberang, itu yang kita tahu. Keajaiban-keajaiban seperti itu, tapi kita gak tahu pergumulan dari Musa tentang identitas diri dia. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi behind the scene dari Musa, karena kita baca yang kelihatannya menyenangkan bagi kita. Kadang di pelayanan, kadang di rohani juga seperti itu. Banyak di antara kita yang cari mujizat, cari kesembuhan, cari berkat dan lain sebagainya. Tapi nggak mau cari tahu proses apa yang harus kita jalani sebagai anak Tuhan. Kita nggak mau berjalan dalam rencana Tuhan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau yang menyenangkan kita. Kita selalu cari yang enak. Kita cari jalan tol, jalan pintas. Tanpa mau ikut proses. Sesungguhnya kasih Tuhan itu justru terlihat ketika dia itu memproses kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau saudara tahu, seorang bapak, dia nggak mungkin akan biarkan anaknya itu tidak mengalami proses. Kalau selalu dimanjakan, diberikan apa yang dia mau, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang manja dan tidak akan bisa kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Betul nggak? Bukankah betul kadang-kadang orang tua kita itu tidak selalu mengabulkan apa yang kita mau?
Itu ada tujuannya saudara. Karena orang tua yang benar, yang normal sekali lagi ya, itu akan membiarkan kadang sebuah proses yang gak enak itu terjadi pada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya mendewasakan, membentuk karakter anak ini. Supaya apa? Kuat untuk menghadapi masa yang akan datang. Itulah Bapak kita. Kalau orang tua dunia aja mikirin, anak kita itu harus ikut proses. Kadang kita harus menutup mata ketika anak itu jatuh. Berulang kali untuk mereka bisa berjalan berdiri. Supaya bisa berlari. Kadang kita juga harus tahu, Tuhan kadang izinkan sesuatu yang di luar dari harapan kita itu terjadi. Sesuatu yang gak enak. Kalau dunia itu selalu menawarkan yang enak-enak, tapi itu sama kayak permen, sama kayak gula. Itu bikin saudara gak sehat. Tapi kadang Tuhan izinkan masalah itu kayak obat Cina gitu ya. Saya suka, kalau istri saya selalu menganalogikan saya itu kayak obat Cina. Kamu itu pahit tapi menyehatkan. Wah, tapi kadang Tuhan, I tell you something. Kadang Tuhan izinkan sesuatu yang pahit. Supaya saudara kuat ketika berada di dunia ini dan menjadi berkat. Berapa banyak yang mau menjadi kuat dan menjadi berkat. Tidak hanya kuat saudara, tapi saudara diperkuat dan saudara untuk dimampukan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Next slide. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, perhatikan, ini penting. Seorang siapa? Mesir, Egyptian. Musa dikenal sebagai orang Mesir. Menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia, mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Singkat cerita, dia dapat istri karena perbuatan dia yang baik. Saya akan percepat. Dikatakan sebelumnya, maka Musa menamai anaknya laki-laki itu, namanya siapa? Gersom. Nah ini Gersom ini artinya apa? Aku telah menjadi seseorang yang asing, alien di tanah orang. Perhatikan, bangsa Midian itu bagian dari bangsa Ibrani. Dia bukan orang asing. Kenapa dia menjadi orang asing? Karena dia masih confused, masih bingung dengan identitas dirinya. Dan hal ini berubah terjadi ketika Musa ketemu dengan Allah. Saudara tahu ya, ada semak terbakar dan lain sebagainya. Allah berkata, aku mengutus engkau ke Mesir. Dia tanya sama Tuhan, siapakah aku? Siapakah aku Tuhan? Wis, kayak gitu ya lagunya ya. Tapi dia mengatakan, Tuhan bilang kayak gini. Next. Kita baca sama-sama. Ayat ini tidak hanya untuk Musa saudara. Tapi saya katakan malam hari ini ayat itu berlaku untuk saudara dan saya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. I am the God of your father. The God of Abraham. The God of Isaac. And the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Kalau lihat yang saya bold dikatakan, akulah Tuhan atas ayahmu. Allah keturunan Abraham. Allah keturunan Ishak. Allah keturunan Yakub. Dengan kata lain, bilang kamu itu bangsa pilihanku Israel. Amin.
Kalau ada pertanyaan sampai sekarang terhadap diri saudara. Kadang saudara menganggap saudara nggak berharga, sekali lagi insignificant. Saya mau katakan Tuhan yang sama itu tidak melihat fisik, tidak melihat masa lalu saudara, tidak melihat dosa saudara. Tapi Tuhan yang penuh kasih yang dulu menerima Musa, memberikan Musa identitas. This is the true identity of Moses. Bahwa dia dipilih. Demikian saudara dan saya pada malam hari ini. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri? Sebelum kita menaikkan pujian ini, saya mau katakan bahwa gampang untuk dengar firman seperti ini. Saya sering dengar firman seperti ini dulu. Ya, datang ke persekutuan doa, dapat firman. Mungkin saudara pernah ikut retret tentang identitas diri. Tapi sampai sekarang mungkin saudara tetap tidak mengalami perubahan. Tetap memandang dirimu ini kayaknya menyesal ketika kita melihat kehidupan kita. Apalagi kalau sering kali gagal ya. Ketika ditanya, udah punya pacar? Belum. Sakit sampai di sini gitu. Kadang kita tertawa tapi sebenarnya dalam hati itu sedih. Ada yang ngalamin kayak gitu? Gak usah angkat tangan, tapi dari senyum saudara saya tahu penderitaanmu. Tapi mungkin ada di antara saudara yang saat ini disepelekan di dalam keluarga, karena mungkin perlakuan yang berbeda dari orang tua. Saya juga mengalami hal seperti itu. Dulu papa saya almarhum, dia gak pernah ngomong sesuatu yang baik tentang saya. Karena tujuannya sekali lagi saya tahu akhirnya. Papa saya itu berusaha untuk challenge. Supaya saya itu gak gampang puas. Supaya saya terus berusaha. Tapi dia gak tahu yang terjadi dalam hati saya kan. Saya terluka, saya merasa minder. Saya gak merasa, iya ya, orang lain bisa kayak gitu. Gua kayaknya gak bisa deh. Terus itu terjadi. Sampai ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu juga yang dialami Musa. Identitas Musa itu benar-benar firm, pasti ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selama saudara dan saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, tidak percaya dengan apa yang Tuhan sudah katakan tentang diri saudara dan saya, maka tidak akan pernah kita bisa keluar dari lingkaran setan di mana yang mengatakan bahwa saudara itu tidak berharga dan lain sebagainya. Gak akan pernah. Dan mungkin malam ini adalah waktu di mana Tuhan bisa berbicara dan masuk dalam hatimu secara pribadi. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam sebuah retret di Tumpang, Tuhan itu bekerja gak langsung, ekstra, instan gitu ya. Saya ingat ketika papa saya akhirnya diizinkan kembali menderita kanker paru-paru. Ketika ada di rumah sakit, saya dan Yolanda waktu itu kita masih pacaran, belum married. Kita berharap tahun depan kita bisa married waktu itu. Dan pada waktu itu sebenarnya kita agak putus asa. Kenapa? Papa saya semakin memburuk keadaannya. Waktu saya ngomong, datang sama papa. Papa itu kan memantau sebenarnya. Ketika saya ikut Tuhan, makin lama sebenarnya dia nggak ngomong, tapi dia itu tahu ada perubahan yang terjadi dalam identitas saya. Tentu saja, saudara dan saya dinilai anak Tuhan apa enggak itu bukan dari kamu hafal Alkitab, tapi ketika perbuatan dan perkataanmu itu memberkati sesuai dengan apa firman Tuhan, baru saudara bisa bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Mama saya bilang ke papa saya waktu itu, ayo kamu kuat, bertahan. Nanti supaya kamu bisa datang hadir pada waktu David itu married. Papa saya bilang gini, tenang aja. Kalau David itu, dia pasti kehidupannya nanti pasti akan sukses dan diberkati. Wow. Can you imagine? Itu tahun 2007, saya lahir tahun 80. Berapa puluh tahun lamanya
Saya nggak pernah dengar perkataan yang baik yang memberkati seperti itu, saudara. Ketika identitas saya dipulihkan, apa perkataan? Mungkin papa saya, mama saya tetap abusive, mungkin secara verbal. Mungkin teman-teman saya ngomong, tapi saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Saya tahu identitas saya karena Tuhan yang memberikan identitas saya dan saudara. Bukan dunia ini, bukan orang lain, bukan kegagalan kita, bukan masa lalu kita, tapi Tuhan yang besar. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Itu yang memberikan identitas diri kita. Saya dengar waktu itu, wow. Ini kalau nggak Tuhan yang kerja, nggak mungkin papa saya bisa ngomong sesuatu yang memberkati pada waktu itu. Mari saat ini ambil waktu, kita akan menaikkan sebuah pujian. Come on, let's worship. Cari identitas sebenarnya di dalam Tuhan. Bahwa kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan oleh perkataan dunia ini. Oh, I am that the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Let's redeclare in Jesus' name. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I Mari am. nyatakan bersama. Saudara, saya mau katakan, your past doesn't define your future. Masa lalu saudara, kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga seperti apa.
Bahkan mungkin kita nggak bisa membalikan waktu ini kembali untuk mengulangi. Mungkin saudara pernah mengalami kegagalan. Kita nggak bisa milih, aku nggak mau terlahir di keluarga yang broken home. Aku nggak bisa milih, aku pingin lahir di keluarga di mana orang tua bisa memperlakukan aku dengan adil dengan saudara-saudaraku. Aku nggak bisa milih. Mungkin pada waktu itu aku khilaf, aku melakukan dosa. Kalau kita terus melihat masa lalu, apa jadinya Musa? Musa seorang pembunuh. Musa bingung dengan identitasnya. Apakah dia seorang Mesir atau seorang Ibrani? Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah masa lalu dia, dihapuskan saudara. Future, masa depan, Tuhan punya rencana bahwa Tuhan mau memakai Musa untuk membawa bangsanya, bangsa Israel, keluar dari perbudakan di Mesir. Malam hari ini saya mau katakan, Tuhan punya rencana masing-masing terhadap saudara dan saya. Dan definitely pasti adalah Tuhan rindu saudara dan saya dipakai untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Tapi satu hal saudara, maukah saudara mengikuti proses ini? Malam hari ini boleh saudara angkat kedua tanganmu, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami saat ini. Tuhan, Engkau tidak melihat dosa dan kegagalan kami. Mungkin dunia ini mendefinisikan kami kurang baik. Kami tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dunia ini. Mungkin secara fisik kami menganggap diri kami ini jelek, gak berarti. Kami gagal, kami sampah. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah salah menciptakan kami. Engkau mengenal kami bahkan sebelum Engkau membentuk kami dan melahirkan kami di dunia ini. Dan Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami. Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami tahu kami bukan anak-anak dunia ini. Kami adalah anak-anak Tuhan yang besar. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya seperti halnya Musa, masa lalunya tidak menentukan apa yang menjadi masa depannya. Karena Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, membawa Musa kembali on track, membawa kami on track kepada rencana Tuhan. Dan kami tahu hidup kami ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba memberkati saat ini Tuhan. Dari tempat ini akan lahir pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Dari tempat ini Tuhan akan pakai setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk membawa kesaksian bahwa kami berharga. Kami berharga di mata Tuhan. Terserah apa kata dunia, tapi kami lebih dengar apa kata Tuhan terhadap kami. Kami berharga, kami imamat yang rajani, kami bangsa yang terpilih. Kami mau sembah Engkau sekali lagi Tuhan dengan segenap hati kami. Sets free, oh it's free indeed. Katakan, I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's
Yes, I am. Come on, you sing. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I